Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaiyun rab'uka ma'tufan ala mansubi inna bada'an tastakmila wa ulhiqat bi inna lakina wa an laita wala alla wa ka'an. Oh. Wa jaiyun lan iku wenang. Wa jaiyun lan iku wenang raf'uka utawi oleh ngrafa'akene sira. Raf'uka utawi oleh ngrafa'akene sira ma'tufan ing isim kang den atofake. Ma'tufan ing isim kang den atofake diatofno ala mansubi inna ing atase isim kang den nasobake inna. Ala mansubi inna ing atase isim kang den nasobake inna. Ba'da antas takmila ing dalem sakwise yento amrih nyampurnaake apa inna. Ba'da antas takmila ing dalem sakwise yento amrih nyampurnaake apa inna. Wa ulhiqat lan den padhaake bi inna kelawan inna. Apa lakinna lafat lakinna. Wa anna lan lafat anna. Min dunilaita saking sak liyane lafat laita. Min dunilaita saking sak liyane lafat laita. Wa la'alla lan lafat la'alla. Wa ka'anna lan lafat ka'anna. Wa ka'anna lan lafat ka'anna. Ampun, ayo. Isim yang diatofkan. Isim yang diatofkan. Isim yang diatofkan pada isimnya inna. Pada isimnya inna. Pada isimnya inna yang dinasobkan. Pada isimnya inna yang dinasobkan itu boleh dirofakkan. Itu boleh dirofakkan. Itu boleh dirofakkan. Dengan syarat atof tersebut terjadi setelah inna menyempurnakan khobarnya. Inna menyempurnakan khobarnya. Inna menyempurnakan khobarnya. Namun titik, coba dibaca. Jawabannya. Wa ulhiqat bi inna lakina wa am min dunillaita wa la'alla wa ka. Konsep merofakkan. Konsep merofakkan pada maktuf. Konsep
ada konsep merofakkan pada maktuf. Konsep merofakkan pada maktuf oleh inna itu diikuti oleh lakinna dan anna. Itu diikuti oleh lakinna dan anna. Itu diikuti oleh lakinna dan anna. Namun laita, la'alla, dan ka'anna. Namun laita, la'alla, dan ka'anna menolak keras konsep tersebut. Menolak keras konsep tersebut. Coba dibaca. Mulai terjadi persinggungan yang awalnya inna 6 bersaudara. Ini bersatu padu untuk menghancurkan negara ismiyah, jumlah ismiyah yang asalnya mubtada dan khobar dihancurkan oleh inna. Sehingga tidak lagi ada mubtada dan khobar. Berubah jadi isimnya inna dan khobarnya inna. Khobarnya laita, kemudian isimnya laita. Berarti sepakat. Sama Indonesia juga demikian, Islam juga demikian. Bersatu padu untuk meraih kemerdekaan. Lah, setelah kemerdekaan ini kemudian terjadi firqah-firqah partai-partai. Mulanya gak usah kaget. Kita sudah diajari oleh Alfiyah. Gitu. Alfiyah sepakat kok. Li inna anna lakin ala alka anna aksuma. Jadi enamnya tidak ada yang menolak. Sepakat. Pokoknya ayo dirampas. Tetapi ketika ada pembagian kue yang seperti ini, terjadi perbedaan pendapat. Makanya jangan kaget. Islam A, Islam B, nggak jadi masalah. Makanya jangan gampang kagetan. Kok gampang kagetan berarti durung tahu ngaji Alfiyah. Harus ngaji tapi rada gone. Ayo, mulai gini. Wajah iyun rafuka maktuf. Maktuf, atof. Atof itu adalah tabe. Maktuf itu tabe. Pengikut pasti, gitu. Pengikut pasti, ulangi, pengikut. Lek sing diikuti rofa, lek sing diikuti nasob. Contohnya, inna zaidan, ko imun. Terus wabak kron boleh, wabak kron boleh. Boleh wabak kron karena ikut kepada zaidan. Ini cocok kan gitu kan. Tapi boleh opsi wabakrun. Boleh. Tapi dengan catatan setelah sempurna, maksudnya terjadinya ataf ini setelah sempurna. Inna dan isimnya sudah ada, baru kemudian menyebutkan ataf. Kalau di tengah-tengah bagaimana? Kalau di tengah-tengah mama inna zaidan wa bakron. Nah, kalau di tengah-tengah berarti wajib harus ngikut. Kalau kita dalam satu kelompok, dalam satu koalisi, maka tidak boleh macam-macam. Tapi sekarang kan nggak koalisi tapi menyikut. Nah ini masalah ini. Ketika belum selesai, nanti pilpresnya boleh tidak apa-apa kita berbeda. Gitu. Ini seperti itu. Jadi kita beda tidak apa-apa kalau di luar konsep. Makanya kenapa sih NU sendiri itu kok beda-beda? Beda-beda ulama satu, apa kiai satu dengannya berbeda mesti dan dibeli ruang. Nanti jangan kaget kiai A
Gini, kiai B gini, gak apa-apa. Itulah khazanah perbedaan. Gitu. Mana juga kagetan. Ampun, wajah iyon tuh Pan. Jadi maktuf iki jenenge maktuf, kemudian zaidan jenenge maktuf alaih. Nggih. Jadi yang pokoknya adalah zaidan. Zaidan nasyab. Zaidan iki nasyab. Mestine kalau ini nasyab berarti wabakron. Gitu kan ya wabakron. Boleh? Boleh. Nah, tapi boleh wabakron juga boleh. Lah kalau wabakron bagaimana? Ya kembali nanti dijadikan mubtada. Kalau wabakron berarti jadi isimnya inna, tapi kalau wabakron jadi mubtada. Khobarnya dibuang, tidak apa-apa. Jadi inna zaitan saat temene yait ko imun wong kang ngadeg sapa yait wabakron lan utawi bakar iku yo ko imun. Ampun. Boleh. Sah. Atau inna yaitan ko imun lah. Kalau nanti di tengah inna yaitan wabakron ini tidak ada alasan untuk dijadikan mubtada karena belum sempurna. Dia masih terikat kontrak sampai 2024. Belum bisa rubah. Gitu. Loh, ini ajaran politik ini. Ini kok gelem nang Jakarta harus gak karu-karuan iki. Sakno nek gak wis asik lho. Inna zaitan wa bakron. Jadi ini strategi ini misalnya. Ampun kira-kira prinsipnya maktuf itu tapi pengikut harus ngikut. Lek rofa lasop. Tetapi kali ini dipaksa boleh. Boleh. Diperbolehkan wabakron juga boleh, wabakron juga boleh. Tapi syaratnya terjadinya ataf ini setelah menyempurnakan khobar. Kalau belum berarti tidak diperbolehkan. Sampun? Jelas? Oke. Nah, konsep yang terjadi pada inna ini apakah kemudian diikuti oleh saudara-saudaranya yang lain? Oke. Ternyata tidak semudah yang diperkirakan. Oh, ternyata konsepnya innah tersebut tidak diikuti, gak sarujuk, jengene, gak sarujuk. Akhirnya terbelahlah napa kubu dan akhirnya dari sini terbulat terbuka siapa dan siapa. Lakina dan anak ikut ina. Tapi laita, la'ala dan kan gak bisa. Kalau laita dan la'ala tidak ada rofa-rofaan. Nasob. Jadi laita zaidan ko imun wa bakron. Satu tok. Tidak boleh wa bakrun. Tidak boleh wa bakrun. Timbul kenapa? Ini saudara kok beda. Kenapa kok beda ini? Wah, bahaya ini. Sampun, inna konsepnya apa tadi? Konsep apa? Merofakkan maktuf. Oleh inna. Konsep yang ditawarkan oleh inna ternyata tidak diamini oleh seluruh saudara-saudaranya. Terpaksa harus terjadi dua kubu. Dan saatnya inilah peperangan terjadi. Terjadi perang dunia ini. Ternyata kenapa kok terjadi peperangan? Diusut. Ditemukanlah ternyata inna lakina wa anna min dan laita. Ini dilahirkan dari rahim yang berbeda. Ini masalahnya ini. Dia apa? Dilahirkan berbeda. Kok iso? Ya. Sing inna lakina iki jengene kalam khobari. Nah, laita dan la'ala ini kalam insya.
Nggih. Pun. Iki terjadi. Jadi inna lakina anna ini kalam khobari kalimat berita. Ngaten. Berarti lahirnya rahimnya beda. Laita dan la'ala kalam insya. Apa insya? Tidak mengandung benar dan salah. Itu insya. Opini. Balik, ayo ulangi. Konsep ini kita bisa menemukan, ternyata saudaranya Innah ini tidak sekandung itu karena adanya konsep apa tadi? Merofakan maktub. Dari sini kemudian terlihat siapa dan siapa dari siapa, gitu kan? Inna didukung siapa? Lakina dan Anna. Pada waktu dicontohkan di atas itu menggunakan contoh siapa? Coba. Li inna anna laitala ka anna ak. Terus ka inna zaidan alimun kufun walak. Kalau tampil waktu itu enggak ada yang protes, cenderung protes. Saya setuju aja. Begitu wa rafuka wa jaizun rafuka maktufan Allah mansubina langsung terang-terangan iki. Oke, dukungan inna didukung sama lakina dan ana. Tapi laita, sorry lah. Untuk masalah ini kita tidak sepakat. Berani. Kok bisa seperti itu? Kurban ini kalau nanti seperti itu. Ini maksudnya. Laita ini kan kalam insya. Menawa andaikan. Andaikan saya itu hafal alfiyah. Andaikan. Itu bener enggak kira-kira ngono itu? Bisa dibenarkan apa enggak? Andaikan saya ini mendapatkan uang 1 miliar. Salah enggak kira-kira mengandai seperti itu? Salah. Benar tidak? Tidak bisa mengandung benar dan salah karena insya. Jadi insya itu kan opini. Sama seperti memuji itu enggak ada salahnya. Ono apa nek kanca wapi. Masya Allah, kamu adalah ratuku. Kamu adalah tidak ada yang bisa mengalahkan dirimu. Jare ini kancane wala rupa koyok ngono kok. Salah kowe iki. Bisa enggak disalahkan? Tidak bisa disalahkan. Karena yang namanya memuji, karena senang dia akan memuji, karena benci mencela. Itu wis seperti itu rumusnya. Al insan bil wuddi yamdahu wa bil buhdi yakdahu. Itu rumusnya. Nanti kok awakmu kok ngelokno aku awakmu gak seneng kira-kira iki. Iri paling iku. Ngono lho, ngono ae. Ampun kira-kira. Ayo. Laita zaitan qaimun iki kalam insya. Insya. Lah, kalau diwaca wabakrun kan jadi mubtada. Wabakrun qaimun. Maka ini adalah kalam khobar. Akan terjadi mengikat, menggandeng kalam khobar dan kalam insya. Akan terjadi gaduh. Ngono lho nggih. Jengene konsep itu kan kudu insya, terus khobari. Temen lagi balik alon-alon nggih. Ayo. Inna punya konsep apa? Merofakan maktuf. Maktuf kepada isimnya, dirofakan. Padahal mestinya atof itu kudu sama. Nasab, rofa, tapi di sini inna boleh menggunakan dua wajah. Gitaran piye gak apa-apa, ngono sing. Ono sing gak boleh haram. Ono meneh rokok. Nah, kan macam-macam kan itu kan ya. Ono sing ngono iku. Lah melok monggo nduk ndi kan itu. Ampun. Terus
ternyata konsep itu tidak diamini oleh seluruh saudaranya Ina. Konsepnya Ina hanya didukung oleh siapa? Ana, gitu kan guys. Laita terang-terangan menolak. Maka perlu ditafsir, kok iso wong saudara kok menolak, gak akur iki. Wis mosok satu rahim kok gak iso. Satu rahim kok mesti akur, iki kok gak akur iki. Ternyata beda. Bukan beda apa? Ternyata beda rahim. Beda rahim. Teman paham ya. Nah, sing sitok konsep pesantren, sing sitok konsep kos-kosan kan itu kan berbeda. Terjadi pertarungan. Akhirnya ditelusuri. Oh, ini harus diteliti. Harus dijadikan tesis. Ada ujian, diuji. Ketemulah bahwasanya innalakinna ini adalah kalam khobari, kalimat berita. Kalimat berita, inna zaitan qaimun wa bakrun ya tetap kalam khobari. Ngaten lho. Berbeda kalau laita itu kalam insya, tidak mengandung benar dan salah. Jika setelahnya itu dibaca rofa, maka akan jadi mubtada yang dilengkapi dengan khobar. Berarti antara sebelum wawu dan setelah wawu itu beda kelas. Sing sitok kalam insya, sing sitok bari. Nah, gandeng itu kudu insya, khobari, fiil, lek gak cocok maka gak pas. Mosok gerbong gerbonge kereta digawa prane odong-odong. Ayo. Ngono lho mek bacane. Mun kira-kira paham. Ayo, paham gak dua nadom iki? Iki cuma ya bahasanya kan iki cuma penambahan lah. Iki jenenge apa nih? Apa bukan intermezzo apa? Penambahan juga apa itu? Enggak berani. Hasil dari apa? Inovasi. Inovasi. Iki inovasi ini Ina, gawe, ngono lho. Mulane padha ono sing ono ngene, ono sing ngene. Iki lho kok ono wiritan, ono sing gak ya biasa tak apa-apa. Ngono lho. Lho enak kan nggih. Ngono lho dadi aman. Kok ono ngono. Alah wa ulqikot bi inna. Wis dalelen ngono ae. Sing mau apa wiritan monggo, sing gak apa-apa. Lho iku gak oleh. Alah. Memang beda rahim. Ngono. Meskipun jalurnya sama. Enak kan ya? Lho iku jawabane Alfiah wisan. Mulai iki main politik itu gini. Iki kalam khobar apa kalam insya? La laita la ka'ana juga menyerupakan itu juga gak ada salahnya menyerupakan. Kamu seperti ini. Mosok sih ora padha belas. Oh seperti kok. Sesuatu yang disamakan pasti tidak sama. Udah selesai. Sampun jelas? Temen ulangi wajah iyun mansubi inna ba'daan wa ulhiqat mulane kan kalau di pewayangan itu ada pertarungan sengit antara Kurawa dan Pandawa. Kenapa terjadi? Padahal saudara itu. Kenapa terjadi? Karena rahimnya berbeda. Lah, akan menjadi tajam ketika ada sengkuni, malah tambah nemen kan itu. Jadi aslinya orang kok sengkuni, memang bibit untuk pertempuran itu sudah ada. Makanya ono sing
anak mengutik sejarah. Kenapa sih Islam dan Kristen itu musuh? Ya karena terjadi dari rahim yang berbeda, Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Dari rahim yang berbeda, ada yang seperti itu. Ya, tapi wallahu a'lam. Contoh. Ada, ini saya enggak itu, ya, cuma ikut ini. Maksudnya kita perkaitkan. Kan enggak separah. Islam dengan Hindu kan enggak seberapa perang. Enggak seberapa. Itu, ya, ternyata nenek moyang kita itu pernah berperang. Sama ada suatu daerah. Ngomong ini, Tulung Rejo gak rabi dengan bunut. Kenapa kau oleh? Ternyata dulu ditelusuri mbae iku ono sing bersumpah. Karena mbae iki ditolak akhirnya titene nocung kan ngono aja. Sesuk zamane terjadi zaman. Ojo ono sing nganti rabi. Nah, ngono. Suatu saat rabi, akhirnya loro-loron kan itu jadi akhirnya enggak boleh. Mulane ono istilah gak le rabi rono. Iku dikai ditelusuri. Lah ono kisah asmara antarane Mbah Buyute biyen itu terjadi seperti itu. Loh. Iya. Ini kayak sama seperti ini kan apa? Putri Kediri itu enggak boleh rabi dengan Lamongan enggak boleh. Putri Kediri itu enggak boleh. Karena dulu itu pernah enggak boleh. Ada kisahnya nanti tak ceritakan itu. Bon ya, itu ada Putri Kediri asli. Ini mama lah kalau putri-putri saya kan lain. Putri saya kan sudah dari Lamongan tapi tinggalnya di Kediri. Beda mana kan? Yang asli Putri Kediri itu enggak boleh nikah dengan jarene ngono. Loh iya iki masih kental. Ono sing oleh sapa nduk? Wah, wis gak sido. Padahal wis kadung cinta iku kadung ngono. Ampun ya. Pun jelas kita sudah tahu ternyata 6 bersaudara Inna dan saudara-saudaranya itu ternyata dilahirkan dari yang berbeda. Yang satu dari rahim Khobari, yang satu dari Insya. Sehingga ketika ada konsep baru yang ditawarkan oleh Inna, ternyata tidak semuanya mengamini karena nanti beda pendapat. Ampun, jelas? Ayo, qalu rabbuka ma'tufan ala mansubi inna. Annal ma'tufa satani ma'tuf mubtada'un iku mubtada. Wal khabaru lan utai khabar mahdhufun iku den buang. Wal ma'tuf lan utai ma'tuf iku mimbabi atfil jumlati saking kelompoke. Jadi bukan bab. Mimbabi atfil jumlati iku saking kelompoke ngatofake jumlah alal jumlah. Contohnya inna kholidan syaimun wa bakrun. Ai kadzalika. Qalu ba'da antas namila ai al khabara tegese nyempurnake khabar. Wa illam yastakmil lan lamun ora nyampurnake apa inna al khabara ing khabar ya ta'ayyana mongko dadi tertentu apa annas bunasab. Kalau masih tidak di luar dari jumlah maka tidak boleh dirofakan. Tapi kalau di luar baru boleh. Nahu inna zaidan wa amron. Inna zaidan wa amron. Enggak boleh, tidak boleh wa amrun. Karena tidak akan terjadi atof jumlah dengan jumlah. Karena dia masih di dalam jumlah. Bolehnya harus di luar jumlah. Namun, qalu wa ulhiqat niswal bait. Wa inna ma ulhiqat lan angin pestine den pada ake opo anna walakinna lan lakina. Kok anna dan lakinnya ikut pada inna? Li anna uma krono sak temene anna lan lakina la yughayyirani iku orang rubah karone al ibtidaa ing tidak. Kaqali ta'ala innallaha bari'um minal musyrikina
wa rasuluhu. Boleh wa rasuluhu sama wa rasulahu. Yeah. Innallaha satamene Gusti Allah bariun iku bebas. Nek bareng saiki ngono wis lepas tangan. Nek saiki ngono bahasane iku nek umpama bahasa terjemah saiki ngono wis sak karepmu ngono. Ngeculno wisan iki. Bari maksudnya bariun bebas itu bukan kemudian jadi sudah seolah-olah sudah tidak terkait lagi. Minal musyrikin saking pira-pira musyrik wa rasuluhu lan utawi utusane Allah iku ya bariun. Jadi kita enggak usah memperdulikan, kita enggak usah pusing-pusing mikiri wong musyrik. Ngono. Lah apa musyrik kok dipikiri ngono lho iku bahasane. Nah iki nek diwaca warusulihi bahaya. Nek diwaca warusulihi berarti atofnya kepada al-musyrikin. Berarti Gusti Allah mutung. Barek iki bahasane iki mutung, ora gelem ngurusi musyrik ngono. Alhamdulillah saya diurusi dadekno maskot bareng alhamdulillah ngono. Kadung mutung. Ini kadung dijarno wis sakarepmu ngono bar kowe iku tambahan. Iki dadi bahasa sakarepmu iku dari kata bariun iku. Ringekno nggih. Wis sakarepmu. Yo tak pakarepku dhewe kan. Paham nggih? Bariun iku nek basa Jawane ya sakarepmu wis. Diculno wis, cul-culan wis. Awakmu dhewe ro. Iki. Ampun iki diwaca warasu. Lho iki nek diceritakno ngono nek sampeyan nyeritakno wong desa-desa innallaha bariun bariun bebas apa mumet sampean iki. Gusti Allah iku wis moh nyawang awakmu iku gregeten ngono tok. Ngono kono ngene langsung paham wong-wong itu kan ngono. Ojo ditetane bariun iku lebaran tambah nemen maka paham. Ampun nggih. Iki boleh waca piye? Warasu luhu warasu lahu. Gak oleh warasu lihi. Nek warasu lihi berarti atofe kepada musyrikin. Ya, tambah nemen. Makanya asal usulnya nahwu itu dikarang disebutkan adalah ketika ada sebagian orang Arab itu membaca ayat ini innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi sehingga kemudian sampai terdengar oleh Sayyidina Ali kemudian Sayyidina Ali memberikan surat mandat kepada Abul Aswad ad-Du'ali untuk konsep ilmu nahwu. Tapi dengan konsepan itu tadi. Karena khawatir nanti ke depan itu akan terjadi pergolakan dan juga pemahaman yang berbeda. Makanya nahwu itu penting. Jadi termasuk jadi ilmu din. Jadi kesampean nguwapalno alfiyah itu umpama kok mati syahid. Ya, sebab masuk dalam kategori malayatimul wajib illa bihi fawwal wajib. Joro kok wis ngono ngapalno ngene lho alfiyah iku ya iso kewajiban. Nah, ngono iku dalile nek alfiyah ngono. Ampun, jelas? Wa nauma zaitun qaimun lakin na amron muntolikun wa khalidun. Boleh amron muntolikun wa khalidun. Ma zaitun ora ana utayat qaimun iku wong kang ngadeg lakin na amron tetapine sak temene amar muntolikun iku wong kang budalan wa khalidun lan utawi khalid iku ya muntolikun budal. Sikil-sikil jar-jaran niku. Qalu dunal laita. Mulane dicap delok sikil-sikilane ngono. Li anna hadis salasa iki lho, li anna hadis salasa takrono sak temene iki la telu laya juju iku ra wenang ma'aha sumratani hadis salasa illa nasbu kejaba apa nasab. Takot dama iku dadi dhisik apa al ma'tufu ma'tuf baik ma'tufnya itu mendahului au ta'akhir utawa dadi akhir apa maktub. Fatakulu laita zaitan wa amron qaimani wa laita zaitan qaimun wa amron. Ini masing-masing tidak boleh opsi
Amrun, kalau nanti dibaca amrun, maka akan menjadi apa? Menggandeng jumlah insya dengan jumlah khobari. Dan itu akan terjadi gado. Ngono lho. Apa gado-gado itu? Campur-campur. Campur-campur. Gak murni. Wa fil misilin la yaju yurafu. Wa kadalika ka'anna wala ala. Tapi wa aja jalan menangake sopo alfaro. Ujung-ujungnya si ono. Sebab oleh. Ono gandeng iku oleh. Ben rotok manis. Kadang-kadang itu. Harus keseimbangan. Contohnya gini loh, ini biasanya kan santri ya kudu oleh santri, ngono. Enggak harus. Kerjanya harus santri, oleh enggak penyanyi, gak apa-apa, artis juga gak apa-apa. Ono sing olehno, iki melok wa ajaya farok kan ini, oleh ae. Repot nih ngono iku. Sebab itu ada nanti, makanya khobarnya mubtada berupa kalam insya itu ada yang enggak memperbolehkan, ada yang memperbolehkan nanti. Wa jayalan menangake sapa al farra sapa Imam Farra arraf ing rafa fihi ma ing dalam misaleni mutaqaddaman iku den dhisike au wa mutaakhiran lan iku den akhirake. Sampun jelas? Pun bisa diterima? Apa nggih? Apa modifikasinya nggih ataupun apa? Apa inovasinya? Inna yakni merofakkan maktufnya. Tapi ternyata inovasi tersebut tidak diikuti oleh seluruh saudaranya Inna. Dari sinilah kemudian nampak jelas perbedaan antara Inna, Anna, Lakinna, dan Laita, La'ala, dan Ka'ana. Andai kan tidak ada opsi ini, maka kita ya, awalnya ya sepakat bahwasanya Inna dan Ana itu adalah satu rahim. Karena tidak akan terjadi gejolak. Ternyata ada gejolak. Jadi dari gejolak itulah kemudian muncul penjelasan. Mulanya tidak apa-apa. Sambun kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Apa ya? Monggo. Aku bapak isopo. Kok bapak isopo? Ono rahim berbeda terus bapak isopo kan ngono. Oh, itu kan cerita. Enggak. Apa? Ya kok mati sholat. Nek koma kan wis ngadeg. Nek kot komat baru akan berdiri. Jadi kot yang masuk pada fi'il madhi itu bisa berfungsi untuk taqribuz zaman. Mendekatkan waktu. Sehingga fi'il madhi yang bersama dengan kot itu sejajar dengan fi'il mudhari. Sama-sama menggunakan zaman hal. Mulanya sampean kot yakumu kan. Kot komati sholat, kot takumu sholat, apa kot komati sholat. Komat itu loh sampai naik komat itu kot komati sholat, apa kot takumu sholat? Eh? Nah ini kan pakai kot. Ini fungsi, ini contoh bahwasanya kot yang ada pada fi'il madhi tersebut itu juga berfungsi untuk takribu zaman. Sehingga fi'il madhi yang bersama dengan kot itu memiliki kesamaan dengan fi'il mudhari, sama-sama zamannya zaman hal. Zaman sekarang gitu. Ampun. Monggo yang lain. Ampun. Ya, apa? Ropa.
Apa nih? Nah, boleh, enggak apa-apa. Jadi apa namanya mengira-ngirakan. Enggak apa-apa ya mengira-ngirakan kan. Oh di dalam apa? Di dalam jumlah boleh kok. Di dalam kamar ada kamar kan enggak apa-apa. Jadi di dalam kamar tidak ada kamar. Ini kalau memang sudah nggak boleh ya boleh saja. Mau tak kodaman, mau tak akor, mau boleh kabeh, mau ngawan nggak boleh. Bisa juga itu tidak diamalkan. Bahasanya kan itu sih. Alasannya kenapa? Yaitu tidak diamalkan. Jadi wujuduhu ka'adamihi. Inilah apa namanya khazanah keilmuan nahwu seperti itu dan khilaf itu biasa. Makanya jangan apa? Oke, intinya sekarang ini kan orang ini panik. Ketika ada perbedaan mas panik. Kenapa kok terjadi panik? Ya karena nggak tahu. Nah, ketika sudah tahu, oh iya enggak apa-apa terjadi perbedaan. Ambon, yang lain, teman, tidak ada, bon ya, cukup itu dulu ya. Kita dua nadom ini adalah untuk memperjelas kedudukan inna dan saudara-saudaranya. Ternyata dari inovasi ini nampak jelas. Dan dimulailah pertarungan antara inna dengan lai. Dipimpin lait inna, yang insya dipimpin laita. Laita boleh coba. Boleh laita coba ae. La'ala iki kalam insya, ya, kalam insya. Laita itu kalam insya. Pengandaian, andai. Mulanya kalam insya itu ada dua, ada insya tolabi, ada insya ghairu tolabi. Ya. Ghairu tolabi seperti madh, memuji, mencela. Itu enggak ada. Makanya dulu presiden kita Gus Dur itu ketika mau mengkritik orang itu tidak menyebut orang. Kalau sekarang kan enggak menyebut nama, itu salah. Jadi makanya waktu itu Gus Dur ditanya, Gus Dur, siapa yang bikin kerusuhan di negara Indonesia ini? ES. Orang bingung. Gus, kalau menang benar sampean tahu siapa orangnya, kenapa tidak terus terang saja? Loh, Gus Dur kok dipaksa ngono. Efeknya ketika nanti disebutkan umpama ES itu siapa, kan kemudian itu tidak cukup bukti, maka Gus Dur akan terkena pasal pencemaran nama baik. Akhirnya begitu tanya, akhirnya wartawan. Oh, Edi Sudrajat. Waktu itu ada kasatnya. Edi Sudrajat yang bikin ini. Loh, kan itu kamu yang ngomong, bukan saya. Sampai yang tidak punya jenggot, kebakaran jenggot. Eri Susan. Artis itu kebakaran jenggot gara-gara disebut ES. Wes mbak gak karukan. Sampai itu terus didesak Gus Dur. Loh, Gus Dur paham. Kalau menyebutkan ES itu siapa, maka beliau ketika nanti bukti-bukti tidak cukup. Ini makanya kita harus belajar. Jadi nggak boleh. Makanya dulu juga Gus Dur ketika ngenyek DPR MPR wah, gedung MPR gedung taman kanak-kanak. Gedung DPR itu gedung taman kanak-kanak. Bukan menyebut ketua MPR kanak-kanak, bukan, tapi gedung MPR taman kanak-kanak. Panas semuanya. Tapi di sini tidak bisa dibuktikan. Itu jenenge kiasan, bahasa kiasan. Makanya sampai nek kapan ngerasani koncomu, ojo nyebut nama, ojo nyebut merek. Oh, ndok bablek wis pol angel. Sinten, Mbah? Pokoke ono wis. Ndes lha iku sampe bileng gara-gara iku wis. Umpama ngono. Padahal nduk ngarepe. Ngono sing.
iku nggih. Dadi sampean nek kepengin ngelokno tanpa apa dituntut. Umpama malaikat, Anwar, kamu itu berarti ngerasani si A ini. Duh, itu kan kamu, bukan saya. Kan seperti itu, ge. Loh, enak kan seperti itu, ge. Dan ini kita lahir, gak apa-apa. Nanti makanya setelah Alfian nanti akan belajar balago itu biar tahu. Biar gak asal begitu ada kalimat A mesti A. Sebab ono ngongkon itu malah tambah melarang. Contohnya ono wong ono di kupeng wong 10. Situ dijotosi. Des hancur. Mari ngono. Ayo, sapa sing wani maju? Kan ngongkon kan, sapa sing wani maju? Kamu menyuruh maju ya? Enggak, iku meden-medeni tok. Jadi hati-hati, jenenge salep. Ono arek menek dhuwur, nggone tingkat. Ayo terusno, Cung. Ngono sih ya. Ayo terusno, ngono kan ngono ya. Nggih, kok terusno mulai tambah. Ayo. Jantungan iki sing garai ngono iku meneh. Sampeyan yo ngono kadang-kadang ditakoni piye duwe entek ta, Cung? Lho, ora kok duwe entek maneh. Niki kula napa badhe tumban niki. Lho, pinginane wis tak kirim ngono kok. Wis entek. Sampeyan rujuke daftar oprone iki kanggo iki, kanggo iki. Jane wong tuwamu iku gak takok ngono enggak. Kok nemene lagi mari dikirim langsung entek. Ora perlu jawaban niku. Cuma sampeyan koyoke koprone kudu apa to the point ae kan iku bahasa kiasan. Kudu ngerti iki Mas bahasa iku bahasa basi. Nggih, udah diterusno wis terusno. Berarti turwo. Ayo, melek ngono sih. Nggih tak melek wae sampe. Ayo nggone kamar samping ya ngono. Ayo guyon ae. Nggih. Alhamdulillah gua. Apa gak loro kabeh. Nah ini makanya memaknai ayat itu juga demikian. Wa minal laili fatahajjat. Asalnya hajada. Hajada itu tidur malam. Ya, hajada itu asalnya tidur malam. Kemudian diikutkan wayan tafa'ala, makanya itu kudu ngaget. Iku malah tahajjat. Berarti ojo turu malam. Itu asalnya hajada itu tidur malam, kemudian diikutkan wayan tafa'ala ngaget. Jadi into nasi. Ayo turu. Ayo melek. Tapi nek melek Nah, berarti nggih tak melek mawon ca wengi. Ya, iki harus kita pahami. Oke, dari sini kita sudah bisa kan. Nah, besok ini wa khufifat inna. Inna ketika ditakfif jadi inna bisa ditakfif jadi. Lah ketika jadi ini akhirnya banyak rivalnya gregetno iki. Jadi in maka ono in sartia. Ono in nafi. Ono in mukhaffafa. Iki garai. Wingi jane pokoke inah ngene gak kakek. Saiki gara-gara diolehi in malah tambah kita harus membahas bagaimana kita bisa mendeteksi itu in mukhaffafa atau in nafi atau in podo. Tulisannya ya podo irenge. Makanya ki nadom iki hasilnya ki nadom iki apa istilah kreasi ngono sih. Ikan kreasi tapi menimbulkan banyak masalah. Iki gara-gara nek maca in iki in lamun apa in ora apa in sak temene. Lagi in namun terus piye carane? Lan cak iku dipotong ae iki gak gare apa? Ngelangi. Nah, ya, iki nanti seperti itu. Moga nanti kita luangkan memori untuk membahas
Inna jadi in. Ketika jadi in maka akan terjadi perseteruan antara in syarat dan ini kan perlu dibedakan. Ini yang perlu itu seperti itu. Makanya wa khufifat inna faqolal amal. Nek faqolal amal berarti padha in zaidun kok imun. Sing apa sedikit amal berarti in zaidun kok imun. Nah, kalau seperti itu, nah kapan iki in nafinya? Ini yono in nafi ya kan? Pengamalnya seperti laisa. Itu pun menurut Hijaz. Nek menurut Bani Tamim malah tidak beramal. Terus piye oleh gede mumet. Maka harus ada ada ciri-cirinya. Oleh ono iki, tengerani iki, mesti ono iki. Ngono. Hari kita harus melihat tanda-tanda. Contohnya, ini apa ono suarane walang. Berarti iki wayahe rendeng. Oh, iki angin, iki wayahe iki. Oh ya pas bakso. Ya, seperti itu nanti. Besok ya, iki wakobat. Oke, ya, untuk Inna dan saudara-saudaranya sudah sepakat ya, ternyata terbagi menjadi dua kubu. Kubu siapa? Inna dan kubu Laita. Inna dari jalur Khobari, Laita Insya. Ya, cukup itu dulu Al-Fatihah.